Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Untuk pembacaan kali ini adalah terkait dengan pikiran yang ada pada orang yang kau bayangkan sekarang ya. Di sini aku akan cek untuk apa yang ia rasakan, apakah perasaannya happy, moodnya baik atau bagaimana. Kita lihat di sini. Oke. Yang dia pikirkan sekarang terkait dengan perpisahan. Kayak ada tiba-tiba perpisahan. Perpisahan mungkin dengan kamu, atau di sini ada salah satu pihak yang mau berpisah dikala hubungan kalian ini itu mulai agak stabil. Kondisinya dikarenakan karena duit. Saya nggak tahu ya, tapi hubungan kalian itu saya ngelihatnya kayak hubungan secara energi sudah stabil, tetapi mungkin ada masalah materi. Jadi entah ini baru pikiran dia atau kamu yang ingin minta berpisah dari dia karena kamu mungkin terkejut. Mungkin ada yang meminta jumlah nominal tertentu nggak belakangan ini, atau mungkin butuh bantuan dari kamu atau lain-lain. Kalau nggak materi ya bantuan, atau dia berkendala materi sehingga di sini dia merasa kayak secinta-cintanya dia sama kamu tapi rasanya kayak ngerepotin kamu. Mungkin nggak seperti itu ya. Di sini yang dia pikirkan adalah ketakutannya kalau tiba-tiba hubungan ini berpisah. Tuh, ya. Ada sebuah kesalahan atau kegagalan yang dia pikirkan di sini, ya. Mungkin pertemuan belum ada, tetapi dia menyadari atau kamu menyadari dia ini banyak requestnya ke kamu. Belum apa-apa udah ini itu, apalagi mungkin ada yang menyokong dana atau menyokong uang ya. Di sini nih aku lihat masalahnya tuh seputar keuangan, bantu membantu. Padahal ketemu juga mungkin belum. Dan di sini ada pikiran dari dia bahwa mungkin kau mau menyudahi hubungan ini. Ada ketakutan terbesar dikala dia lagi tidak berdaya mungkin. Ya, kau ingin menyudahi ini. Padahal kondisi dari energinya itu membaik. Tetapi mungkin ada masalah di mana keterkaitan dengan pekerjaan, keuangan yang runyam, yang rumit, sehingga energinya tuh kayak menjauh. Dia belum bisa menemui kamu. Kemudian ada ketakutan kamu putusin dia. Hari ini dia tersadar akan sesuatu ketika bangun di pagi hari, bahwa mungkin sebaiknya dia itu tidak lagi merepotkan orang lain, ya, terutama diri kamu. Di sini dia akan mencoba untuk mencari cara bagaimana dia tuh bisa survive di hidup ini. Ketika dia bangun, yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana untuk survive. Dan hari ini dia tuh mungkin tersadar bahwa dia harus lebih melihat sebuah kesempatan, dan itu nggak bisa kayak nunggu gitu loh, nggak bisa kayak nungguin seseorang untuk standing out ke dia. Karena aku ngelihatnya di sini
efek dari materi itu menggoyahkan faktor yang lain, teman-teman, terutama faktor keluarga juga. Ini yang aku bisa lihat ya. Dan kalau aku juga bilang di sini, kartu The Sun itu menunjukkan bahwa dia ingin kayak sekarang ini melepas semua beban pikiran. Gak mau berpikir yang jelek-jelek dulu sekarang ini. Ingin sembuh. Mungkin ada yang sakit, pengen sembuh ya. Dan saat ini tidak ada yang bisa dilakukan, hanya pengen ketenangan aja. Jadi kalau misalnya kamu di sini minta ketemuan atau mengajak dia komunikasi dan agak diabaikan, ya itu dia lagi hindari dulu. Karena di sini dia pengen diem dulu, pengen tenang nih aku lihatnya ya. Dan ketenangan ini diperlukan untuk mempercerah pikiran dia atas kondisi-kondisi rencana yang lainnya. Aku ngelihatnya dia berusaha namun dia butuh ketenangan dulu gitu. Ada hal yang ingin diupayakan namun ingin tenang dulu, intinya gitu. Terkait dengan kebaikan kamu yang suka mungkin ngebantu dia selama ini, ya ini ada kaitannya teman-teman. Dia berpikir bahwa kamu tuh sudah mulai kayak hilang feeling atau nggak enak gitu loh, karena mungkin dalam prosesnya dia banyak menggantungkan kamu tanpa melihat kondisi kamu sekarang itu bagaimana ya. Dan menurut dia pertolongan dari kamu itu semacam kayak candu buat dia, dimana makin lama ngebuat kayak semuanya itu tuh gak jelas ya. Mungkin ada pikiran-pikiran buruk yang tercipta di sini. Itu yang dia pikirkan. Dan dia sebetulnya pengen menyudahi ketergantungannya sama kamu dalam materi. Aku ngelihatnya kayak gitu. Kamu mungkin di sini banyak nolong, tetapi lama-lama kamu capek. Ya, karena dari sisi kamu berpikir bahwa dengan kamu nolong itu akan membuat dia stay. Tapi lama-kelamaan kamu capek. Itu yang dia pikirkan, dan di sini dia tuh harus mencari cara bagaimana dia tuh harus starting over. Setelah ini, aku sih bilangnya orang ini akan berusaha untuk bangkit dengan kemampuannya sendiri sih, tanpa harus menggantungkan sama kamu, aku lihatnya. Ya, dia akan mencoba untuk terus berusaha untuk mencari keberuntungannya sih. Karena dia ngerasa keberuntungannya dia tuh kayak terhambat gitu loh teman-teman. Kayak mampet keberuntungan dia. Dan sementara ini dia tuh hanya bisa bergantung sama kamu. Itu yang membuat dia itu kayaknya terlalu banyak harapan sama kamu, sehingga dia sendiri tuh tidak kreatif. Ya, kalau misalnya dia butuh apa, kamu mungkin supply. Tapi lama-lama kamu kan juga berpikir kan, kayaknya
ngejalanin hubungan yang kayak gini kayaknya nggak enak deh. Trust me, segala sesuatu yang kalau kita sayang sama orang dan itu keterkaitannya sama duit itu pasti nggak enak. Kalau aku saranin sih mendingan nggak usah. Kalau kamu lihat orang ini memang nggak punya usaha yang bisa membantu dirinya sendiri dan menggantungkan sama kamu, mendingan nggak usah. Karena dia pun sudah mewanti-wanti kamu bakal suatu saat ninggalin dia. Ya lama-lama orang akan ilfeel dong kalau dibantuin terus. Karena kita kan tidak memiliki kemampuan untuk merubah hidup seseorang. Nah, di sini ada kartu Four of Pentacles dan ada kartu Two of Cups, ya. Atas semua pikiran jeleknya dia kepada kamu ini dan ketakutannya, aku ngelihat dia tuh sebetulnya memang masih nggak pengen kamu pergi karena dia tuh masih ada harapan sama kamu. Dia tuh masih punya chemistry sama kamu, ya. Dan di sini aku ngelihatnya sesulit-sulit apapun ya, seberat-beratnya hubungan cinta kamu sama dia, itu dia udah upayakan dan udah usaha mati-matian yang terbaik gitu loh. Tetapi memang kalau untuk big problemnya adalah dari materi. Kayaknya orang yang bersama dengan kamu ini tuh tidak cukup imbang materinya ketika terkoneksi sama kamu. Jadi kamu yang lebih banyak keluar uang itu. Dan hubungan ini tuh nggak imbang gitu loh. Kalau saran aku yang terbaik seperti apa, nanti kita akan lihat ya. Lalu kedepannya orang ini seperti apa maunya sama kamu, apa yang dipikirkan. Ya, orang ini sih sebenarnya nggak pengen ya kayak kehilangan kamu. Dia akan mencoba berbagai cara untuk supaya kamu ya stay sama dia. Dengan kenekatannya dia, dengan segala macam upayanya dia pengen terus jalan sama kamu di sini. Kalau kamu ngerasa ini adalah sebuah beban, teman-teman, harus ada ketegasan dari kamu bahwa aku udah nggak bisa lagi deh. Capek mau sama kamu tapi kayak keluarin uang terus, keluarin upeti terus, ya. Yang dimana pada akhirnya juga dia tuh akan ngerepotin kamu. Kayak benalu gitu loh. Tapi susah ya kalau misalnya cinta mau bilang apa gitu. Ya kalau kamu minta orang ini supaya bisa mandiri, nggak bisa juga. Apalagi udah di umur-umur sekarang. Banyak dramanya teman-teman. Ini kalau aku pribadi ya, aku mendingan selesai sih. Karena Queen of Pentacles sama kartu Magician. Sampai kapan kamu tuh ngempanin terus? Ini mungkin energinya nggak cocok untuk semua orang, sekali lagi. Ya. Kamu masih bisa banyak melakukan hal-hal lain. Ya, ini solusinya. Kamu masih banyak bisa melakukan hal-hal lain sebetulnya. Tolong kamu pertimbangkan lagi keputusan kamu kalau kamu mau sama orang ini. Ya, dipikirin lagi deh. Karena akan banyak kamu akan ngempanin dia terus. Kalau cinta materinya tidak berimbang, itu akan sangat sulit. Kecuali kalau misalnya dia wanita. Kalau wanita pengecualian lah buat kamu yang pria. Oke, wanita itu harus pinter-pinter, misalnya di rumah biar aku aja yang bekerja. Tapi kan nggak semua wanita mau seperti itu, ya kan? Nah di sini kalau kamu seorang wanita dan kamu ngempanin seorang pria, kayaknya mendingan jangan deh teman-teman. Karena aku tahu yang nonton ini pasti rata-rata wanita, karena aku udah lihat dari database. Gitu. Jadi alangkah tidak eloknya ketika kamu seorang wanita, kamu larut dengan koneksi seperti ini. Karena yang aku baca dari pikiran pria ini ya, itu materi.
Karena dia sendiri materinya kayak nggak bagus gitu loh. Malah perputaran uangnya itu lebih ke arah susah makan, susah hidup sehari-hari. Nah, kamu di sini apakah dengan niatan menolong dia, mau sampai kapan bisa menjamin masa depan seseorang? Bukannya aku harus bilang kita nggak berperi kemanusiaan ya, tapi kalau menggantungkan bukannya itu makin menyulitkan gitu loh ya. Menggantungkan sesuatu, misalnya nih, kalau dia nggak ada uang yang kamu kasih, jadi nggak ngabarin, atau ketika dia mengeluhkan materi sama kamu, terus kamu nggak bisa bantu, dia berubah sama kamu, berarti kan dia mengharapkan sesuatu ya. Ketakutan terbesarnya adalah ditinggalkan kamu. Mungkin saat ini dia lagi sakit, mungkin saat ini dia lagi terpuruk sekarang, butuh uang banyak gitu. Tapi masalahnya sampai kapan kamu mau mensupport kehidupan seseorang yang mungkin ketemu aja belum, atau ya ini kayak it doesn't work gitu loh, hubungannya kurang berjalan dengan baik ya, karena hubungannya mungkin jarak jauh, mungkin hubungannya cuman kebanyakan komunikasi di chatting. Lebih tenang kamu sendiri gak sih? Atau kamu memang membutuhkan seseorang yang cuman gini-gini doang gitu loh? Tapi ketika dia mau ngomong, ketika kamu minta dia bicara, kamu harus kasih upeti dulu. Coba deh, ada kok orang-orang yang kayak gini, terlibat cinta seperti ini, mempertahankan pasangannya dengan kasih upeti dulu gitu. Kalau saran aku ya teman-teman, sebaiknya coba sebelum kamu involve ke dalam kehidupannya, cari cara berpikir ya. Berpikir lebih luas lagi. Lihat keluar. Apa keuntungannya kamu terkoneksi dengan orang ini? Karena kalau ketika aku buka pikirannya, dia ada sisi ketakutan ketika tiba-tiba kamu stop. Berarti orang ini bukan mau kamu dalam kondisi yang apa adanya. Misalnya kamu lagi kesulitan sesuatu dan dia juga lagi kesulitan gitu, dia nggak peduli. Misalnya kamu ada uang sekian nggak gitu, kayak gitu-gitu loh. Boleh bantuin aku nggak? Tapi nominalnya gede-gede gitu loh. Mungkin minimal GoPay, padahal kamu juga mungkin udah ngasih beberapa. Ya, ini ya gimana ya teman-teman? Kalau ada orang yang kehidupannya itu sesudah kerja pun tidak bisa membantu dirinya sendiri dan tergantung sama kamu, inilah kondisinya. Coba kamu pikirin lagi ya, karena ini adalah pikiran orang yang bersama dengan kamu. Aku melihat dari sisi kamu sih. Kalau kamu mau nolong dia, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu sudah terlalu banyak, mendingan gak usah teman-teman. Ini adalah orang-orangnya ya. Kalau seandainya memang ada yang terbuka energinya di sini, maka pikirkan ulang. Jika memang gak ada, ya berarti pembacaan ini ambil yang baik, buang yang buruknya aja. Seperti itu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Mungkin ini bisa menjadi referensi apakah kau harus mempertahankan orang ini atau tidak. Karena orang ini itu sedang fase tidak bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam arti materi. Saya nggak tahu ya. Tapi pasti akan bosan dan jengah ketika seseorang itu tidak bisa bangkit dari masalah materinya gitu. Padahal yang berjuang dalam masalah keuangan, pekerjaan dan lain-lain bukan dia seorang.
gitu. Tapi kebetulan orang ini tuh masuk ke dalam hidup kamu, dan ya mungkin aku nggak tahu apakah mungkin sekali dua kali kamu kasihan, lama kelamaan juga jadi tuman gitu loh. Jadi kebiasaan. Ya. Coba dipikirin ulang untuk nama-nama yang di sini. Jika memang menurut kamu energinya tidak baik, mendingan di stop aja hubungannya. Supaya kamu juga maju gitu loh teman-teman. Mungkin uang kamu bisa kekumpul lebih banyak. Ya, tanpa harus sedekah-sedekah dengan ke orang yang tidak tepat gitu. Hanya untuk mempertahankan cinta, ya. Buat para wanita-wanita di luar sana, aku harap kalian kuat, mendingan sendiri daripada ya nambah beban pikiran gitu. Kita jangan masukin beban pikiran kita untuk menanggung orang lain, walaupun kita secinta apapun. Setiap orang itu punya perjuangannya sendiri-sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Mohon maaf kata kalau misalnya tidak cocok atau banyak yang salah, tetapi aku hanya mengikuti kartunya loh. Gitu ya. Ada ketakutan dari orang ini berpisah sama kamu ya dikarenakan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.